Mari kita bongkar mutasabihat dari ayat yang terbesar yang tak pernah diunggah, yang tak pernah dibahas oleh manusia karena butanya mata hatinya, ya termasuk saya. Mari kita bongkar bersama agar diketahui terutama oleh diri saya dan diketahui terutama buat sahabat-sahabatku yang kucintai dan untuk seluruh manusia agar rela bersujud kembali kepada nenek moyangnya. Siapa? Anak cucu Adam. Awalnya Adam, awalnya tak ada, ya harus berani mengakui bahwa dirinya sebenarnya tidak ada kecuali Allah, kecuali Tuhan yang mengadakan, kecuali Tuhan yang mewujudkan, kecuali Tuhan yang menguasakan dirinya. Kita baca kembali dan kita gali makna mutasabihat, makna yang terkubur dalam selama ini. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Coba kita hayati bersama-sama. Jawaban iblis, coba kita hayati bersama-sama. Cara untuk menghayati, masuklah ke dalam dirimu masing-masing. Masuklah ke dalam jiwamu masing-masing. Masuklah ke dalam nyawamu masing-masing. Masuklah ke dalam rohmu masing-masing. Dan masuklah ke dalam hidupmu masing-masing. Dan ingatlah ketiadaanmu dari mana kau diadakan. Mohon dihayati. Aku lebih baik daripada dia. Kata iblis, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin manusia kita, termasuk saya ini, mau sujud kepada ketiadaannya? Sedangkan nyata-nyata kita, aku Abdul Halim ini ada. Sedangkan kita nyata-nyata, Anda semua nyata kewujudannya, nyata kehidupannya, nyata kekuasaannya di dalam masing-masing hati kita. Sedangkan kita ada, kok disuruh ngaku-ngaku tidak ada. Maknanya kok disuruh mati kembali kepada tanah tempat kita berasal. Kok disuruh kembali kepada Adam, tanah ketika sebelum kita diadakan, diciptakan, diwujudkan di dunia ini. Tentunya Abdul Halim, tentunya kita semua tidak mau mengakui ketiadaan diri kita di hati kita. Tentunya kita tidak rela dan tidak ridho mengakui bahwa diri kita tak ada. Inilah iblis itu. Sayalah iblis yang diceritakan selama ini di dalam Al-Quran. Bukan Anda, saya. Abdul Halim inilah yang dimaksud iblis oleh Allah di dalam Al-Quran selama ini. Yang tidak rela dirinya dikatakan tidak ada. Berarti selama kita mengaku ada, itulah iblis yang dari api neraka. Hawa nafsu kita inilah api neraka itu. Hawa nafsu kita inilah ciptaan iblis. Maknanya hawa nafsu inilah api-api iblis.
api kesombongan, api keingkaran, mengingkari Tuhannya di dalam hatinya, api persekutuan, api riak, api iri, api dengki, api ujub, api sombong. Itulah fahsya wal mungkar itu. Karena dari api hawa nafsu manusia kita, dari api, mana mungkin mengakui bahwa diri kita tak ada. Karena sesungguhnya diri kita sudah nyata kewujudannya di hati kita masing-masing. Yang tidak mau disuruh kembali kepada ketiadaan di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Dulu pernah ada pada tiap-tiap diri manusia yang mana saat itu tak ada yang bisa disebut. Manusia disuruh kembali kepada habitat diri manusianya. Manusia diutus kembali kepada hakikat diri manusianya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Itulah makna bersujud itu. Manusia disuruh kembali ke sana, tidak mau. Allah saja yang goib, Allah saja yang mati. Aku hidup, aku ada, aku nyata. Allah saja yang tidak nyata. Inilah setan itu yang terbuat dari api kesombongan, api kemungkaran, api kemaksiatan, api kesirikan. Berarti aku sekarang menyadari bahwa iblis yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sebenarnya aku sendiri, Abdul Halim. Maka Anda jangan ikuti aku, Abdul Halim, karena aku adalah iblis yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bila Anda semua sahabat-sahabatku mau ikut iblis, apa Anda tidak takut berkawan, bersahabat dengan iblis? Jadi jangan mengikuti saya, karena saya adalah iblis yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Karena diri saya Dajjal yang ditunggu-tunggu manusia, yang ditakuti manusia sejak dulu sampai akhir zaman. Dajjal yang selalu menyesat-nyesatkan manusia dari jalan Tuhannya. Ayo, siapa yang mau ikut saya? Tak makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita ikut iblis, akhirnya sholat kita dimakan iblis, ibadah kita dimakan iblis, sholawatan kita dimakan iblis, baca Al-Quran kita dimakan iblis. Semua amal kebaikan dan amal ibadah kita semuanya dimakan oleh iblis, hangus. Inilah yang dimaksud iblis itu saya sendiri, jangan rame-rame. Jadi iblis ini tidak mau bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena engkau ciptakan aku dari api, sedang Adam engkau ciptakan dari tanah. Kita tidak menyadari selama ini bahwa kita ini hanya seonggok tanah. Maka dari itu sholat 5 waktu itu tujuannya hanyalah untuk supaya manusia mau bersujud kepada asal usulnya, yakni tanah, mencium tanah, hancur lebur kepada ibu pertiwinya, jadi tanah lagi. Maka jangan ngaku-ngaku wujud, maka jangan ngaku-ngaku hidup lagi, mati yo saja.
Maka dari itu setelah takbiratul ikram di dalam sholat 5 waktu, maka manusianya sendekap. Itulah tujuan sholat itu, itulah tujuan bersujud itu, agar kita tidak jadi Tuhan lagi, maka yo matilah. Disuruh mati, tapi anehnya kita tambah hidup, tapi anehnya dengan sholat kita tambah sombong, tapi anehnya dengan sholat kita tambah bangga, tapi anehnya dengan sholat kita malah merasa tambah mulia di dalam hati kita. Berarti kita jauh dari persujudan itu. Kenapa? Karena belum masuk. Inna dina indallahil Islam. Hati menolak perintah-perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Kok bersujud kepada iblis selama ini yang selalu sombong? Kok bersujud kepada iblis yang selama ini selalu membangga-banggakan dirinya? Kok bersujud kepada iblis yang selama ini memulia-muliakan dirinya seperti saya ini, seperti Abdul Halim ini? Maka jangan ikuti saya ini iblis. Kalau Anda kan malaikat, kalau Anda semua kan orang-orang yang mulia. Saya orang-orang yang hina, mohon jangan ikuti saya. Karena sebenarnya Dajjal, iblis, setan yang diceritakan di dalam Al-Quran itu, ya saya sendiri ternyata. Maka jangan ikuti Abdul Halim. Ikuti saja Allah sebagai Tuhan Anda. Ikuti saja perintah-perintahnya Allah untuk selalu dan selalu bersujud kepada Adam, bersujud kepada leluhur-leluhur Anda. Nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita kan sudah kembali kepada uripe Allah. Itulah yang dimaksud menghormati roh-roh, arwah-arwah leluhur itu. Maknanya ahadkan, jadikan satu roh-roh yang banyak itu. Ahmad bila mim, jadi ahad. Ahadkanlah roh-roh itu. Roh leluhur yang banyak itu ahadkanlah menjadi uripe Allah yang jadi satu dengan hidup yang menghidupimu. Jadi satu dengan uripe Allah yang mewujudkan kita, yang menghidupkan kita, yang mengkuasakan kita ketika kita sudah kembali bersujud kepada Adam. Maka bertemulah roh kita dengan roh-roh para leluhur. Jadi ahad, yakni yo uripe dewe, uripe Allah, ruhullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali ayat yang ke-13 dari surat Al-A'raf. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Yang artinya Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, di dalam surga maknanya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ini yang juga belum pernah terbongkar oleh seluruh manusia. Yang mana, kenapa kok tidak pernah terbongkar?
karena manusianya hanya melihat sosok-sosok manusianya, tidak melihat Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin.